Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, dunia kembali disentak oleh sebuah pemandangan yang sulit untuk dipercaya. Seorang anak kecil Palestina berdiri di atas puing-puing bangunan yang hancur, mengenakan baju terbaiknya. Di tangannya, sebuah mushaf kecil ia peluk erat, bibirnya menggumamkan takbir, dan langit di atasnya masih penuh dengan suara drone, pesawat tempur, serta ledakan-ledakan yang mengguncang bumi. Inilah Lebaran. Di negeri yang tak pernah benar-benar merdeka. Tapi siapa sangka, di tengah kehancuran, masih ada cahaya iman yang bersinar begitu kuat. Di sebagian besar belahan dunia, Lebaran adalah waktu bahagia. Anak-anak berlari di jalan, memakai baju baru, tersenyum bahagia sambil menerima amplop berisi uang. Namun di Gaza, pemandangan itu hanyalah angan. Yang terdengar bukan gelak tawa. Bukan dengan damai, tapi dengan luka. Bocah itu, Muhammad namanya, baru berumur 7 tahun, berdiri di balik reruntuhan rumahnya yang hancur akibat serangan udara semalam. Ia tak punya sepatu, tapi wajahnya tetap bersih. Di tangannya, mushaf. Kecil yang telah usang, penuh lipatan dan debu. Itu satu-satunya benda yang berhasil ia selamatkan dari rumahnya yang kini tinggal puing. Hari itu, Muhammad mengucapkan takbir dengan suara serak, tapi mantap. Tidak ada masjid megah yang menampungnya, tidak ada suara imam yang menggema dari pengeras suara. Hanya puing-puing, debu, dan langit yang memerah, namun ia tahu hari itu adalah hari kemenangan, dan kemenangan tak selalu butuh pesta, kadang hanya butuh keyakinan. Ibu Muhammad menjahit baju lebaran anaknya dari sisa-sisa kain bekas yang ditemukan di antara reruntuhan pasar, warna-warni yang tak serasi, potongan yang tak rapi, tapi penuh cinta. Jahitannya tidak lurus, namun setiap benang adalah doa agar anaknya tetap hidup, tetap kuat, tetap menghafal. Di malam takbiran, mereka menyalakan lampu minyak kecil. Tak ada listrik. Tapi cahaya kecil itu cukup untuk membuat halaman Al-Quran yang dibaca Muhammad terlihat jelas. Suaranya menggetarkan hati sang ibu yang duduk di sebelahnya, menahan air mata. Mereka merayakan Lebaran dengan cara mereka sendiri. Anak itu menghafal dengan semangat, meski suara dentuman bom terus terdengar di kejauhan. Ia bahkan tak memalingkan wajah, seolah ledakan itu hanyalah gangguan kecil dalam upayanya untuk menyatu dengan firman Allah. Di tempat lain, mungkin anak-anak seumurannya bermain kembang api. Muhammad justru membaca firman Tuhan di antara api dan reruntuhan. Pagi Lebaran tiba. Takbir berkumandang, bukan dari speaker masjid, tapi dari mulut para ayah yang masih hidup. Mereka berdiri di lapangan terbuka, berlantaikan tanah yang retak. Muhammad berdiri di samping ibunya, menggenggam tangan sang kakak yang kini hanya tinggal satu lengan akibat serangan beberapa bulan lalu. Mereka menunaikan sholat Id di atas sajadah plastik bekas, dikelilingi sisa-sisa bom dan potongan dinding rumah. Suasana hening. Setiap takbir terdengar begitu agung, menggetarkan dada. Tidak ada khutbah panjang, hanya air mata yang mengalir saat imam berdoa dengan suara gemetar. Ya Allah, kuatkan kami. Setelah sholat, mereka saling bersalaman. Tak ada kue lebaran, tak ada sirup manis. Tapi setiap pelukan seolah membawa semangat baru. Muhammad mencium tangan ibunya, lalu memeluk mushaf. Ia tersenyum. Di tengah perang, ia merasa menang. Karena ia masih hidup dan ia masih hafal 1 juz tambahan sejak Ramadan kemarin. Di balik reruntuhan masjid, ada seorang pria berseragam lusuh, membawa beberapa permen. Ia adalah ayah dari teman Muhammad yang gugur 3 hari lalu. Hari ini ia mendatangi rumah-rumah warga, membagikan apa yang bisa ia temukan, roti kering, sebutir kurma, dan permen yang entah dari mana asalnya. Muhammad menerimanya dengan senyum, lebar seolah itu adalah coklat termahal di dunia. Ia lalu membaginya menjadi 2, separuh ia simpan untuk sore hari, dan separuh lagi ia berikan kepada adiknya. Nanti kita makan setelah murojaah, katanya sambil memeluk sang adik yang berusia 4 tahun. Mereka lalu duduk bersama, membaca surah An-Naba dengan suara bergantian. Ayah mereka sudah tiada, tapi suara Al-Quran itu seolah menghidupkan kembali suasana rumah. Di tengah kesedihan, anak-anak ini membangun benteng spiritual mereka, dengan mushaf sebagai perisai, dan hafalan sebagai senjata. Muhammad tidak pernah bermain mobil-mobilan. Tangannya terlalu sibuk membalut luka adiknya, atau membantu ibunya mengambil air dari sumur yang rusak. Tapi saat ia membaca Al-Quran, wajahnya berubah. Ia tersenyum, seolah sedang bermain di taman yang indah. Surah demi surah menjadi pelarian dari kenyataan yang pahit. Anak-anak di Gaza tumbuh terlalu cepat. Di umur 7 tahun mereka sudah mengerti arti kehilangan.
Tapi Al-Quran menjadi pelita dalam gelapnya malam-malam mereka. Hafalan menjadi pelukan tak terlihat dari langit. Muhammad tak tahu kapan perang akan berakhir. Tapi ia tahu, selama ia terus membaca dan menghafal, hatinya akan tetap hidup. Di malam hari, sebelum tidur, ia mengulang hafalan sambil memeluk mushaf kecilnya. Ibunya sering terbangun melihatnya masih berbisik pelan di bawah sinar rembulan. "Kalau nanti aku syahid, mushaf ini kasih ke masjid, ya Ummi," katanya pelan. Ibunya tak menjawab, ia hanya memeluk anak itu lebih erat. Hari kedua Lebaran, Muhammad dan ibunya pindah ke tenda pengungsi setelah rumah mereka rata dengan tanah. Tenda itu sempit, panas, dan penuh sesak dengan keluarga-keluarga lain yang kehilangan tempat tinggal. Tapi di satu sudutnya dibentangkan sajadah dan mushaf. "Ini masjid kita sekarang," kata salah satu relawan sambil tersenyum. Anak-anak duduk mengelilingi mushaf. Muhammad diminta memimpin membaca surah Ar-Rahman. Suaranya lantang, penuh penghayatan. Setiap kali ia membaca Fabi ayyi ala irabbikum tukadziban, para ibu mengusap air mata. Bagaimana mungkin anak sekecil ini bisa begitu kuat, begitu tenang? Tenda itu berguncang saat suara ledakan terdengar tak jauh dari sana. Tapi tak satu pun anak berhenti membaca. Hafalan mereka lebih keras dari suara bom. Tenda pengungsi itu bukan lagi tempat berlindung, tapi menjadi rumah cahaya. Di tengah gelapnya dunia, anak-anak itu membuat Gaza tetap bercahaya dengan firman-Nya. Di malam ketiga Lebaran, Muhammad duduk memandang langit sambil memeluk mushaf. Ia teringat sang ayah, seorang guru Al-Quran yang gugur 2 bulan lalu, saat mengantar bantuan ke kamp tetangga. Ayahnya tak pernah kembali, tapi kenangan suaranya saat mengajar masih terngiang dalam kepala Muhammad. "Kalau kamu takut, bacalah surah Al-Fajr," kata sang ayah dulu. Malam itu, Muhammad membuka halaman mushafnya dan mulai membaca. Suaranya lirih, tapi jelas. Ibunya duduk di sampingnya, menangis dalam diam. Tidak ada ayah, tidak ada kado, tidak ada peluk hangat, tapi Al-Quran menjadi pelipur paling tulus. Di akhir bacaannya, Muhammad menatap langit dan berbisik, "Ayah, aku sudah hafal 2 juz sekarang." Ia yakin ayahnya mendengarnya dari surga. Dalam sunyi malam, ia tersenyum. Lebaran ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang warisan iman yang tetap hidup dalam dirinya. Pagi harinya, jalan-jalan kota dipenuhi dengan tank dan tentara. Tapi warga Gaza tetap berkumpul untuk salat berjamaah di lapangan yang tersisa. Muhammad datang bersama teman-temannya. Mereka melangkah dengan berani melewati kendaraan militer, membawa sajadah yang dilipat rapi dan mushaf kecil di tangan. Tentara melihat mereka dengan heran. Tak satu pun dari mereka membawa senjata. Tapi mereka tahu, senjata anak-anak ini bukan besi, melainkan iman. Mereka menunaikan salat dengan khusyuk, sementara langit masih hitam oleh asap. Tak ada rasa takut, karena Lebaran ini adalah kemenangan. Ruhani yang tak bisa dirampas. Selesai salat, Muhammad berdiri dan melantunkan ayat Al-Quran sebagai bagian dari tradisi keluarga mereka. Suaranya memecah keheningan pagi. Orang-orang menunduk dan menangis. Tak ada khutbah yang bisa menyamai kekuatan suara seorang anak yang masih bertahan dengan hafalan di tengah kehancuran. Sore itu, suara ledakan kembali mengguncang. Orang-orang berlari ke tempat perlindungan. Tapi Muhammad tetap duduk di dalam tenda membaca Al-Quran dengan tenang. Ibunya panik, mencoba menariknya, tapi anak itu berkata, "Ummi, biar aku selesaikan ayat ini dulu. Ini surat cinta dari Allah." Ia membaca surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat itu seolah menyihir semua yang mendengarnya. Mereka berhenti, duduk bersama Muhammad dan ikut membaca. Di tengah guncangan, hati mereka menemukan ketenangan. Al-Quran menjadi pelindung yang tak terlihat. Tak ada tempat yang benar-benar aman. Tapi mereka percaya, jika mereka mati dalam keadaan membaca firman-Nya, itu adalah sebaik-baik penutup hidup. Muhammad membaca sampai akhir halaman, lalu memeluk mushafnya sambil berkata, "Kalau besok aku tidak bangun, mushaf ini warisan untuk teman-temanku." Hari keempat Lebaran, wajah Muhammad mulai masuk ke media sosial. Foto dirinya mencium mushaf di tengah reruntuhan menjadi simbol keteguhan iman. Dunia terdiam. Ribuan komentar berdatangan dari seluruh penjuru, memuji keberanian dan ketulusan bocah kecil itu. Tapi Muhammad tidak tahu semua itu. Ia hanya tahu satu hal. Setiap hari, ia harus menyetorkan hafalannya ke ibunya. Ia belum punya ponsel, tidak tahu apa itu viral. Ia hanya tahu bahwa hidupnya terlalu singkat untuk dihabiskan
Dengan ketakutan, ia ingin menjadi hafidz, itu saja. Dan baginya, Lebaran adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak hafalan. Sementara dunia bersuara tentangnya, Muhammad tetap berjalan menyusuri lorong sempit menuju tenda pengajian. Di sana, anak-anak lain sudah menunggu. Mereka duduk dalam lingkaran, bersiap menyetorkan hafalan. Dan Muhammad, dengan suara kecil tapi mantap, memulai Surah Al-Mulk ayat 1. Malam itu, Muhammad terbangun dari tidur. Ia bermimpi bertemu ayahnya. Dalam mimpi itu, sang ayah memberinya mushaf bersinar dengan sampul emas. Teruskan perjuangan, nak. Jangan takut. Jangan berhenti. Ketika ia bangun, ia menangis. Tapi, tangisan itu bukan lemah. Tangisan itu adalah kekuatan yang baru lahir. Ia berwudu dengan air dingin, lalu sholat 2 rakaat. Dalam sujud panjangnya, ia memohon, "Ya Allah, jadikan aku penjaga Al-Quran, walau di tengah perang." Tangisnya mengalir, menyatu dengan tanah yang basah. Tak ada sajadah empuk, tapi ada ketulusan. Tak ada imam megah, tapi ada keikhlasan. Di luar tenda, suara bom kembali menggema. Tapi di dalam tenda kecil itu, doa seorang anak menggema lebih kuat. Ia tak meminta dunia. Ia hanya ingin surga. Dan ia yakin surga itu bisa diraih, walau dari reruntuhan. Muhammad tak pernah melepaskan mushaf kecilnya. Kemanapun ia pergi, ke dapur umum, ke tempat wudhu, ke lokasi bantuan, mushaf itu selalu di dadanya. Orang-orang menjulukinya penjaga mushaf terakhir. Mushaf itu sudah usang, beberapa halamannya sobek, tapi bagi Muhammad, mushaf itu adalah hidupnya. Saat seorang relawan dari luar negeri ingin memberinya mushaf baru, Muhammad menolak. Yang ini sudah ikut aku dari ayah masih hidup. Ini teman aku dalam semua malam. Ia lalu mencium mushaf itu dengan pelan dengan penuh cinta, seperti seorang anak yang memeluk saudaranya satu-satunya yang masih hidup. Relawan itu tak kuasa menahan air mata. Ia sadar, anak ini bukan hanya sedang mempertahankan mushaf. Ia sedang mempertahankan harapan umat. Mushaf itu bukan sekadar kitab. Itu adalah simbol dari sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh perang, cinta kepada firman Allah. Lebaran di Gaza berakhir tanpa pesta. Tak ada parade, tak ada baju baru, tak ada amplop THR. Tapi ada satu kemenangan besar yang dirayakan. Kemenangan iman. Muhammad, bocah kecil itu, kini sudah menghafal 3 juz Al-Quran. Ia tidak punya rumah, tidak punya ayah, tidak punya mainan, tapi ia punya cahaya dalam jiwanya. Kemenangan sejati bukan soal jumlah korban atau luas tanah yang dipertahankan, tapi tentang hati yang tetap tegar dalam iman, meski dunia berusaha menghancurkannya. Muhammad adalah bukti bahwa anak-anak Palestina bukan hanya korban. Mereka adalah pelita yang menyala, menolak padam. Ketika dunia sibuk dengan politik dan senjata, bocah ini sibuk menjaga hafalan. Dan mungkin, dari lisan-lisan kecil inilah, Allah akan kirimkan kemenangan yang sejati. Bukan melalui roket, tapi melalui hati-hati yang bercahaya. Dalam setiap bom yang meledak, dalam setiap rumah yang runtuh, dan dalam setiap tangisan yang terdengar, kita seringkali hanya melihat luka dan duka. Tapi kisah Muhammad mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam, bahwa di balik reruntuhan, ada cahaya yang tak bisa dipadamkan, cahaya iman, cahaya Al-Quran, dan cahaya harapan. Anak kecil ini tidak punya senjata, tapi punya hafalan. Ia tidak punya pelindung, tapi punya doa yang teguh. Ia tidak bisa membela diri dengan kekuatan fisik, tapi ia menguatkan seluruh umat dengan suaranya yang melantunkan ayat-ayat suci. Muhammad adalah wajah dari generasi yang tak menyerah, dari jiwa-jiwa yang bersujud ketika dunia memilih untuk memerangi. Dunia boleh membisu, politik boleh berpihak, media boleh memilih sisi, tapi kebenaran dan iman akan terus hidup dalam dada-dada. Jika kita bertanya, siapa sebenarnya pemenang dalam perang ini? Jawabannya ada dalam hati anak-anak Gaza yang masih melafazkan kalam ilahi meski langit mereka diselimuti asap. Sahabat, saat kita menyantap hidangan lebaran dengan keluarga, saat kita mengenakan baju baru dan bersalaman dengan hangat, ingatlah bahwa ada anak-anak di Gaza yang merayakan lebaran tanpa ayah, tanpa rumah, tanpa keamanan. Tapi mereka tetap tersenyum, tetap bersujud, tetap melantunkan ayat demi ayat yang menggetarkan langit. Mari kita doakan mereka. Mari kita bantu mereka. Dan lebih dari itu, mari kita belajar dari mereka. Bahwa iman bukan soal kondisi, tapi soal keteguhan hati. Sebab bisa jadi, anak kecil yang tidak kita kenal di Gaza hari ini adalah alasan mengapa langit belum runtuh menimpa dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like,
komen, dan share video ini agar lebih banyak yang tersentuh dan tergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.